Tak pernah terlintas sedikit pun dalam benak Ricky bahwa suatu hari ia akan tinggal berdampingan langsung dengan alam kematian. Semua bermula dari keputusan ayahnya yang entah karena alasan ekonomi atau pertimbangan praktis lainnya memutuskan membeli rumah di salah satu perumahan-perumahan di pinggiran Kabupaten Bandung. Rumah itu berdiri di ujung deretan paling belakang, menempel persis pada pagar pembatas sebuah tempat pemakaman umum yang luasnya hampir menyamai perumahan itu sendiri. Bagi sebagian orang, tinggal di dekat kuburan mungkin adalah hal yang menantang logika dan keberanian. Tapi bagi ayah Ricky, seolah tidak ada yang salah dengan pilihan itu. Ia hanya berkata bahwa harga rumah tersebut lebih miring dari rumah lain di perumahan dan lokasinya tenang, jauh dari keramaian jalan raya. Namun, ketenangan yang ia maksud itu ternyata memiliki makna ganda. Karena sunyi yang mengelilingi mereka bukan semata karena lokasi, melainkan juga karena kehadiran dunia yang tak kasat mata di balik tembok pemisah setinggi kurang dari 2 meter itu. Tembok itu kusam dan berlumut di beberapa sisinya. Setiap pagi Ricky bisa melihat kabut tipis menggantung di atasnya, menyamarkan barisan nisan tua dan pohon-pohon Kamboja yang menjulang di baliknya. Kadang hembusan angin membawa suara dedaunan bergesekan, menciptakan irama yang terdengar seperti bisikan lirih. Terdengar samar namun cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Sejak awal menempati rumah itu, Ricky dan adik satu-satunya sudah merasa ada yang tidak beres. Adiknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar beberapa kali menolak tidur sendiri. Ia kerap bermimpi buruk tentang wajah-wajah asing yang menatap dari balik jendela atau suara langkah kaki di atap rumah saat tengah malam. Ricky sendiri lebih banyak memendam rasa takutnya. Ia hanya bisa menghabiskan malam-malamnya dengan lampu kamar menyala dan sesekali memasang earphone untuk menutupi suara-suara aneh yang sering muncul dari arah belakang rumah. Namun waktu berjalan dan sebagaimana manusia lainnya, Ricky dan keluarganya pun mulai terbiasa. Rasa takut perlahan berubah menjadi kebiasaan dan kebiasaan itu mengikis kegelisahan. Tidak ada gangguan gaib, tidak ada penampakan, tidak ada suara misterius. Hari-hari terasa biasa saja. Bahkan Ricky mulai bersikap acuh pada pemandangan jenazah yang dibawa masuk ke area TPU, lengkap dengan keranda hijau dan barisan pelayat yang berdoa dengan wajah duka. Ia sering melihat prosesi pemakaman dari balik jendela dapur, kadang sambil mengunyah gorengan sore atau menyeruput teh hangat. Dalam diam, ia memerhatikan bagaimana liang lahat digali. Jenazah diturunkan dengan hati-hati, doa-doa dipanjatkan, dan bunga tabur disebar pelan-pelan di atas nisan yang masih basah oleh tanah. Sore itu pun tak berbeda. Langit mendung menggantung rendah, memantulkan cahaya jingga keemasan yang suram di atas deretan atap rumah. Ricky duduk sendirian di teras belakang rumah, memandangi TPU yang terbentang luas di balik tembok. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dari pemakaman siang tadi. Di kejauhan, tampak sekelompok orang berjalan pelan, memanggul keranda dan membawa bunga tabur dalam kantong plastik bening. Ricky menatap pemandangan itu dengan tatapan kosong, mengira rombongan itu akan berhenti di tengah-tengah TPU seperti biasanya. Tapi langkah para pelayat itu tidak berhenti. Mereka justru terus melangkah mendekat, menyusuri setapak kecil yang berada persis di sisi rumahnya. Keranda itu dibawa semakin dekat hingga akhirnya rombongan berhenti di satu titik, tepat di belakang rumahnya. Dahi Ricky mengerut. Ia berdiri dan melongok dari balik tembok belakang, menatap sepetak tanah yang sedang digali. Jaraknya bahkan tak sampai 3 meter dari dinding rumah. Ricky mengingat-ingat, seingatnya lahan itu bukan tanah kosong. Ia yakin sebelumnya ada satu makam kecil berwarna abu-abu di situ. Mungkin sudah cukup tua. Tapi kini tanah itu digali lagi dan liang lahat baru mulai terbentuk. Suara tanah digali dan aroma lembab yang menyengat memenuhi udara.
Riki menelan ludah. Tidak. Ada satupun dari pelayat itu yang tampak memperhatikan arah rumahnya. Semua sibuk menunduk dan bergumam dalam doa. Ia menatap tajam ke arah papan nisan yang baru saja ditancapkan. Tulisan di atasnya sederhana, tapi cukup jelas untuk dibaca bahkan dari jarak itu. Nisa Cahya binti Suranto. Nama yang asing tapi entah kenapa terasa mengendap dalam pikiran Riki. Ia tidak tahu siapa Nisa, tapi nama itu tiba-tiba meninggalkan kesan berat di dadanya. Mungkin karena lokasi pemakamannya yang terlalu dekat, atau mungkin karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Tak lama setelah pemakaman selesai, para pelayat mulai membubarkan diri. Namun yang tersisa justru membuat Riki meringis pelan. Bau menyengat tiba-tiba menyeruak dari arah makam yang baru. Bukan aroma bunga melati atau dupa yang biasa, melainkan bau busuk yang tajam dan menusuk seperti daging busuk yang dibiarkan membusuk di bawah terik matahari. Riki buru-buru menutup hidung dengan tangan, matanya menyipit menahan perih. Ia tahu ini bukan hal biasa. Belum pernah sebelumnya ada makam baru yang mengeluarkan bau sekuat ini. Bahkan beberapa ekor lalat mulai berterbangan di atas gundukan tanah yang belum benar-benar mengering. Sambil berbalik menuju dapur, Riki sempat menoleh sekali lagi ke arah makam. Sore itu terasa berbeda. Angin berhenti bertiup. Suara burung hilang. Dan entah kenapa, tubuhnya terasa merinding tanpa sebab. Ia menutup pintu perlahan. Tak tahu bahwa sore itu adalah awal dari teror panjang yang akan mengubah hidup mereka sekeluarga. Sejak hari di mana jasad Nisa dimakamkan di lahan tepat di belakang rumah Riki, suasana di perumahan itu berubah perlahan. Tidak drastis, tidak frontal, tapi mengendap pelan seperti kabut tipis yang menggulung malam. Awalnya mungkin hanya perasaan, hanya ketidaknyamanan biasa yang bisa dikaitkan dengan sugesti atau angin lembab dari arah pemakaman. Namun lama-kelamaan, aura itu semakin jelas, seperti bayangan yang makin nyata saat kita terus menatapnya. Bau busuk yang pertama kali tercium saat prosesi pemakaman ternyata tak kunjung menghilang. Padahal biasanya makam baru hanya menyebarkan aroma bunga tabur dan tanah basah. Namun kali ini berbeda. Bau itu menyengat, pekat, dan seolah enggan pergi. Setiap pagi saat Riki membuka jendela dapur, bau itu menyergap lebih dulu dari sinar matahari. Ibunya pun mulai sering mengeluh pusing tanpa sebab. Bahkan adiknya pernah mual dan muntah ketika sarapan dan mengatakan bahwa ia mencium bau bangkai yang sangat tajam dari arah belakang rumah. Riki mencoba mencari akal. Bersama ayahnya, mereka sempat menyiram bagian luar tembok yang berbatasan dengan makam menggunakan cairan pembersih beraroma kuat, berharap bau busuk itu akan tersamarkan. Namun hasilnya nihil. Bahkan aroma bahan kimia itu seolah berubah menjadi lebih menyengat ketika bercampur dengan bau dari arah makam. Ada kalanya bau itu seperti mengepung seluruh rumah, menyusup ke tirai, ke bantal, bahkan ke dalam mimpi. Warga sekitar pun mulai gelisah. Semula mereka hanya menganggapnya angin lalu. Namun semua berubah pada suatu pagi ketika tubuh Kang Nurdin, satpam yang biasa berjaga malam, ditemukan tergolek di area pemakaman. Ia ditemukan oleh seorang warga yang hendak jalan pagi, terbaring miring di antara dua nisan tua, dengan tubuh menggigil dan napas tercekat. Wajahnya pucat tak berdarah, bibirnya membiru, dan matanya terbuka setengah, seolah memandang sesuatu yang tak sanggup diungkapkan dengan kata-kata. Ketika warga mencoba membangunkannya, Kang Nurdin sempat membuka mata dan bergumam lirih, kata-kata yang tak jelas dan terputus-putus, seperti orang yang sedang dalam ketakutan luar biasa. Tak lama, tubuhnya mulai kejang, lalu kembali tak sadarkan diri. Ia pun segera dilarikan ke puskesmas terdekat oleh beberapa warga yang panik. Kabar tentang kejadian itu menyebar lebih cepat dari angin. Dari mulut ke mulut, cerita berkembang menjadi bisik-bisik yang menciptakan keresahan. Ada yang bilang Kang Nurdin melihat sosok putih berdiri di atas makam. Ada pula yang mengatakan bahwa dia diseret oleh tangan-tangan gaib saat tertidur di pos. Bahkan
Seorang ibu rumah tangga mengaku melihat bayangan hitam melayang dari atas pohon Kamboja di malam sebelum Kang Nurdin ditemukan. Yang pasti, sejak kejadian itu, tak satupun orang mau mengambil alih tugas jaga malam. Gerbang depan dibiarkan terbuka di malam hari dan warga saling curiga. Bukan karena takut pada maling, tapi karena takut pada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Rapat darurat pun digelar dan akhirnya diputuskan bahwa para kepala keluarga harus bergiliran melakukan ronda malam. Suasana di perumahan pun berubah. Dulu, malam hari diisi suara televisi, tawa anak-anak, atau bunyi penggorengan dari dapur. Sekarang, semua sunyi. Pintu-pintu tertutup lebih awal. Jendela dikunci rapat. Tidak ada yang berani keluar rumah jika tidak mendesak. Bahkan suara azan subuh pun terdengar seperti gema dari dunia yang jauh, menyusup pelan ke dalam rumah-rumah yang dicekam rasa takut. Keluarga Ricky yang rumahnya paling dekat dengan makam Nisa berada di pusat keresahan itu. Setiap malam, suara aneh terdengar dari arah belakang. Kadang seperti langkah pelan di atas rumput makam, kadang seperti suara batuk yang ditahan. Pernah suatu malam, Ricky mendengar seperti suara seseorang mengetuk dinding rumahnya dari luar, perlahan tapi terus-menerus. Dalam hening malam, suara itu seperti palu yang mengetuk hatinya. Ricky mulai sulit tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan nisan dengan nama Nisa binti Suranto muncul. Nama itu, yang dulu terasa asing, kini seolah menciptakan gema tersendiri dalam pikirannya. Malam yang ditakuti pun akhirnya datang. Malam di mana ayah Ricky mendapat giliran berjaga, ditemani oleh Pak Karim tetangga yang rumahnya hanya berjarak 3 rumah dari mereka. Malam itu hujan turun rintik-rintik sejak sore, membasahi aspal dan dedaunan dengan irama yang monoton. Langit gelap dan hawa terasa lebih dingin dari biasanya. Gerimis kecil menyelimuti perumahan, memantulkan cahaya kuning lampu jalan seperti kabut tipis yang menari-nari. Hanya ada 2 orang di pos jaga malam itu, Pak Karim dan ayah Ricky. Biasanya mereka bisa berbincang ringan untuk mengusir kantuk. Tapi malam itu terasa berbeda. Udara seolah membawa bisikan yang membekukan. Ayah Ricky yang sejak awal merasa tidak nyaman sempat meminta izin untuk kembali ke rumah sebentar. Ia berkata ingin buang air, namun sebenarnya dadanya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik tembok makam. Ia bergegas meninggalkan Pak Karim sendirian. Hanya butuh 15 menit. Namun saat ia kembali, pos jaga itu kosong. Pintu gerbang utama yang sebelumnya tertutup kini terbuka lebar. Menganga seperti mulut gelap yang siap menelan siapapun yang melintas. Ayah Ricky menatap sekeliling dengan cemas. Tidak ada tanda-tanda Pak Karim. Bahkan ponsel miliknya masih tergeletak di atas meja. Ia merogoh sakunya, hendak menelepon, namun sebelum sempat menekan tombol, suara lembut terdengar dari sisi gerbang. "Pak, jangan ditutup dulu." Tubuhnya menegang seketika. Dalam remang cahaya lampu gerbang yang berpendar kuning pucat, berdiri sesosok perempuan muda yang tak dikenalnya. Rambutnya panjang tergerai, basah oleh rintik hujan yang belum juga reda. Gaun panjang berwarna pucat melekat ketat di tubuhnya yang kurus, memperlihatkan siluet tulang-tulang yang menonjol di bawah kulit pucatnya. Perempuan itu melangkah setengah maju dari luar gerbang tanpa payung, tanpa pelindung apapun. Hujan tak membuatnya mengeluh atau menggigil. Suaranya tetap datar dan tenang saat berkata bahwa ia datang mengantar obat untuk Pak Karim. Katanya, ia adalah saudari dari pria yang tadi malam berjaga bersama ayah Ricky. Ayah Ricky sempat terdiam. Di tengah dingin dan sunyi malam, ada sesuatu yang janggal dari penampilan perempuan itu. Ia terlalu tenang, terlalu datar. Tatapannya kosong, tak memancarkan rasa terburu-buru atau cemas, seperti orang yang ingin menjenguk saudara. Bahkan wajahnya pun lebih banyak tertutup rambut basah yang menempel di pipi dan dahi. Namun sebelum ia bisa berkata apa-apa, sebuah suara melengking dari dalam perumahan memecah keheningan malam. Teriakan perempuan dari arah perumahan itu begitu keras dan panik. Jeritan itu menggema, menghantam langit malam yang mendung,
membuat jantung ayah Ricky berdegup tak karuan. Beberapa detik kemudian, lampu-lampu rumah mulai menyala satu demi satu. Pintu terbuka dan warga mulai berhamburan keluar rumah mengikuti arah teriakan tersebut. Refleks ayah Ricky menoleh kembali ke arah perempuan misterius tadi, namun sosoknya telah lenyap. Tidak ada bayangan, tidak ada suara langkah. Tidak ada jejak air di tanah basah, seolah ia tak pernah benar-benar ada. Ayah Ricky ikut berlari menuju sumber suara, mengikuti arus warga yang bergerak menuju rumah Pak Karim. Di teras rumah itu, istri Pak Karim ditemukan tergeletak pingsan. Wajahnya pucat, tubuhnya basah oleh peluh, dan mulutnya sedikit berbusa. Beberapa warga segera membopongnya ke dalam rumah dan memberinya pertolongan seadanya. Sementara itu keadaan menjadi semakin kacau saat diketahui bahwa Pak Karim tidak ada di rumah. Ayah Ricky yang masih terengah-engah akhirnya menceritakan apa yang ia alami di pos jaga. Ia menjelaskan bahwa ketika kembali dari rumah pos ronda dalam keadaan kosong, pintu gerbang terbuka lebar dan ponsel Pak Karim tertinggal di meja. Kemudian ia menjumpai perempuan asing yang mengaku sebagai saudarinya Pak Karim dan mengatakan bahwa ia datang mengantar obat. Namun hanya beberapa detik setelah perempuan itu muncul, ia lenyap tanpa jejak, diiringi teriakan dari arah rumah Pak Karim. Warga yang mendengar penuturan itu saling pandang dengan wajah tegang. Tak seorang pun mengenali ciri-ciri perempuan seperti yang diceritakan. Mereka segera menyimpulkan bahwa Pak Karim telah menghilang secara misterius dan kemunculan perempuan itu bukanlah hal yang biasa. Pencarian pun segera dilakukan. Beberapa warga menyisir perumahan, sementara yang lain dengan ragu dan ketakutan memutuskan menyusuri area TPU. Langkah kaki mereka pelan, suara air hujan menetes dari daun-daun dan batu nisan menjadi irama, latar yang menggetarkan nyali. Setiap gerakan ranting, setiap bayangan pohon membuat mereka berjaga lebih waspada. Sementara itu, di rumah Pak Karim, suasana juga masih mencekam. Setelah siuman, istri Pak Karim menangis histeris. Dengan suara bergetar, ia menceritakan bahwa sebelumnya ia mendengar ketukan di pintu rumah. Saat dilihat dari jendela, ia melihat suaminya, Pak Karim, duduk membungkuk di teras kuyup oleh hujan. Ia membuka pintu dan mendekatinya membawakan handuk dan minyak kayu putih. Namun Pak Karim tidak bicara. Ia hanya duduk membisu, wajahnya menunduk, matanya kosong. Istrinya mencoba memijatnya menenangkan sambil terus berbicara. Tapi saat ia mulai memijat pundak suaminya, terdengar suara lirih seorang perempuan menangis, berasal dari dalam tubuh pria itu. Dan tiba-tiba saja ketika ia menoleh, wajah Pak Karim telah berubah. Separuh gosong, hitam melepuh dengan luka-luka terbuka yang dipenuhi belatung, dan bola matanya menghitam seperti arang terbakar. Istrinya menjerit sekuat tenaga, dan setelah itu ia tak ingat apa-apa lagi, hanya gelap dan dingin. Warga yang mendengar kisah itu hanya bisa menelan ludah. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi satu hal pasti, ini bukan kejadian biasa. Sekitar pukul 3 dini hari, warga yang menyisir TPU akhirnya menemukan sesuatu. Di area makam bagian barat, tubuh Pak Karim tergeletak miring di samping gundukan tanah baru. Bajunya basah, tubuhnya kaku dan menggigil, tangannya mencengkeram tanah erat seolah sedang merangkak untuk keluar dari sesuatu. Aroma busuk menyergap mereka begitu mendekat. Aroma yang sama seperti saat pemakaman Nisa. Beberapa warga nyaris muntah karena tak tahan mencium bau itu. Tapi Pak Karim segera diangkat dan dibawa pulang. Saat mereka membersihkan tubuhnya, tidak ada luka luar, namun wajahnya menyimpan ketakutan yang luar biasa. Ia masih belum sadar, namun napasnya perlahan kembali stabil. Menjelang azan subuh, suasana di rumah Pak Karim masih kacau. Warga yang tadi malam berjibaku mencari keberadaan Pak Karim kini memenuhi ruang tamu, duduk bersila di lantai dengan wajah penuh cemas dan rasa ingin tahu.
Beberapa ibu menyiapkan air hangat dan minyak kayu putih untuk menenangkan istri Pak Karim yang baru saja siuman kembali. Tangis pelan masih terdengar dari bibirnya meski ia berusaha tegar menceritakan ulang apa yang telah terjadi padanya. Di sudut ruangan, Pak Karim terbaring di atas kasur tipis yang digelar di ruang tengah. Wajahnya pucat, matanya terpejam rapat, dan tubuhnya masih dingin. Meski napasnya mulai stabil, ia belum benar-benar sadar penuh. Namun, sesekali tubuhnya menggeliat seperti orang yang sedang bermimpi buruk dan mulutnya menggumamkan sesuatu yang sulit dipahami. Tak lama kemudian, seorang ustadz yang juga merupakan warga perumahan tiba di rumah itu. Ia langsung duduk di dekat Pak Karim, membacakan beberapa ayat suci sambil menempelkan tangannya ke dada pria itu. Dan di tengah lantunan ayat-ayat tersebut, Pak Karim tiba-tiba membuka matanya. Nafasnya tersengal dan tubuhnya mendadak menegang. Matanya berkeliling ruangan mencoba mengenali orang-orang di sekitarnya. Setelah beberapa saat ia menunduk menggigit bibir bawahnya dan mulai menangis. Wajahnya penuh rasa takut seolah ia baru saja kembali dari tempat yang tak seharusnya dikunjungi oleh manusia. Butuh waktu untuk menenangkan dirinya. Warga tak memaksanya bicara. Namun setelah ia cukup tenang, ia mulai menceritakan apa yang terjadi malam itu. Sebuah kesaksian yang membuat seluruh ruangan terdiam membeku. Menurut pengakuannya, saat ayah Ricky pergi meninggalkan pos jaga, ia sempat duduk sendirian selama beberapa menit sambil memainkan ponsel. Hujan masih turun tipis dan suasana sangat sepi. Lalu tiba-tiba dari balik tembok perumahan, ia melihat seorang perempuan berdiri diam di dekat gerbang. Wajah perempuan itu tertutup rambut, tubuhnya basah kuyup, dan ia tak bergerak sama sekali. Hanya berdiri dan menatap ke arah pos. Pak Karim sempat ragu, tapi kemudian perempuan itu melangkah pelan ke arahnya. Dengan suara lirih, perempuan itu memohon untuk diantar pulang. Katanya rumahnya tak jauh dari situ, hanya di ujung pengkolan. Ia mengaku tersesat dan tak tahu harus kemana. Pak Karim mengatakan bahwa ia ingin menunggu ayah Ricky kembali, tapi entah kenapa saat itu tubuhnya seperti digerakkan oleh kehendak lain. Ia bangkit dari kursi dan mengikuti perempuan itu yang berjalan pelan di depan. Langkahnya ringan, tapi hatinya mulai diselimuti kegelisahan. Sepanjang perjalanan, ia merasa ada yang janggal. Ia mengenal semua penghuni perumahan, tapi perempuan itu tak pernah ia lihat sebelumnya. Keganjilan semakin jelas ketika perempuan itu bertanya padanya. Bukan tentang arah rumah atau lokasi, melainkan tentang kuntilanak yang disebut-sebut warga. "Pak, apa yang mereka bicarakan itu, apa seperti ini wajahnya ya?" Perempuan itu menoleh, dan saat itulah Pak Karim melihat wajah aslinya. Separuh wajah perempuan itu gosong dan melepuh, seperti hangus terbakar. Dagingnya mengelupas dan di baliknya tampak rongga hitam berisi belatung yang bergerak. Bola matanya merah menyala, dan dari sudut mulutnya keluar cairan kental hitam pekat yang menetes ke tanah. Pak Karim berteriak dan langsung berlari sekencang mungkin, tapi entah bagaimana kakinya tak membawanya pulang ke rumah. Ia terus berlari dalam kegelapan hingga tiba-tiba jatuh tersungkur di antara makam-makam tepat di sisi makam Nisa. Disitulah ia kehilangan kesadaran. Kesaksian itu membuat warga saling berpandangan dalam diam. Beberapa menunduk, ada yang menggenggam erat tangannya, dan sebagian lain menitikan air mata tanpa sadar. Cerita itu terlalu mengerikan, tapi entah kenapa terasa begitu nyata. Kesaksian Pak Karim dan istri sebelumnya mengukuhkan keyakinan warga bahwa ada kekuatan jahat yang bersemayam di makam Nisa. Teror ini bukan hanya halusinasi, bukan mimpi buruk. Ini nyata, dan kini telah masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Beberapa warga mulai membahas kemungkinan adanya pengusiran makhluk halus atau pemanggilan orang pintar. Tapi sebagian lain menyarankan sesuatu yang lebih drastis, meminta keluarga almarhumah Nisa untuk merelokasi makam tersebut. Namun sebelum keputusan diambil, kabar buruk kembali datang. Dalam hari-hari berikutnya, teror tak berhenti hanya pada Pak Karim dan istrinya.
Setiap malam selalu ada saja warga yang mengaku melihat penampakan perempuan berpakaian putih berdiri di belakang rumah, di jalan perumahan, bahkan melayang di atas genting rumah. Bahkan beberapa warga dari luar perumahan yang kebetulan melewati kawasan itu pun ikut menjadi korban penampakan yang sama. Beberapa malam setelah kejadian mengerikan di rumah Pak Karim, atmosfer perumahan berubah total. Tidak lagi ada keceriaan di jalanan, tidak ada obrolan ringan di teras rumah. Bahkan suara kendaraan pun terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah-olah waktu berjalan lebih lambat saat malam datang, membawa serta rasa takut yang merambat pelan dan menggulung perasaan semua warga. Sejak makam Nisa berada di sisi TPU yang berbatasan langsung dengan perumahan, semua penghuni mulai merasakan sesuatu yang mengintai di balik sunyi. Dan kini ketakutan itu mulai menyentuh keluarga Ricky secara langsung. Malam itu Ricky berada di rumah bersama ibunya dan sang adik perempuan. Ayahnya sedang berada di luar kota untuk urusan pekerjaan dan baru akan pulang 2 hari lagi. Meski kehadiran sang ayah biasanya menjadi penenang tersendiri, malam itu Ricky hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Hujan tidak turun, tapi langit menggantung kelam. Angin bertiup pelan, mengaduk dedaunan kering di halaman belakang dan membawa aroma samar tanah basah bercampur bau bunga layu dari arah TPU. Udara terasa lembab, menusuk, dan membuat napas terasa lebih berat dari biasanya. Sekitar pukul 11 malam, Ricky duduk sendirian di teras rumah bagian depan. Ia sengaja tidak berada di kamar karena merasa sesak jika sendirian di dalam ruangan. Hanya ponsel yang menemani, memutar musik pelan di telinganya. Tapi sesekali matanya melirik ke arah pagar rumah, lalu ke sisi tembok belakang. Rasa gelisah yang tak bisa dijelaskan menghantuinya sejak maghrib. Lalu sebuah suara samar terdengar dari atas rumah. Ricky mengangkat kepalanya. Suara itu seperti sesuatu yang digesekkan pelan di atas atap rumah, seperti pasir yang mengalir atau kerikil kecil yang digulingkan oleh angin. Ia menajamkan pendengaran. Suara itu berulang, ritmis, seolah ada sesuatu yang merangkak perlahan di atas atap. Ia berdiri dan menengadah, namun langit malam terlalu pekat. Tidak ada bulan, tidak ada bintang, hanya kabut samar yang menggantung. Beberapa detik kemudian, butiran kecil jatuh menimpa wajahnya. Ricky terkejut. Ia mengusap dahinya dan mendapati pasir halus menempel di kulitnya. Ia menoleh ke belakang, ke arah tembok pembatas TPU, dan saat itulah tubuhnya membeku. Di atas tembok berdiri sosok perempuan berambut panjang. Gaun putihnya lusuh, kusut, dan menempel di tubuhnya seperti kain basah. Kakinya menggantung ke arah perumahan, tubuhnya sedikit condong ke depan, dan meski wajahnya tertutup rambut, Ricky tahu sosok itu sedang menatap ke arahnya. Ia tak bergerak, hanya diam menatap, seolah menunggu waktu yang tepat untuk mendekat. Ricky mundur perlahan, lalu berbalik dan bergegas menuju pintu rumah. Ia memutar gagang pintu, namun pintu itu terkunci dari dalam. Panik, ia mulai menggedor-gedor keras sambil memanggil ibunya. Namun tidak ada jawaban. Padahal ia tahu ibunya dan adiknya sedang tidur di dalam. Ricky memukul pintu dengan kedua tangannya. Suaranya semakin nyaring namun tetap sunyi. Bahkan suara jangkrik malam pun seakan lenyap. Ia berbalik dengan napas terengah. Sosok perempuan itu telah menghilang dari atas tembok. Sekujur tubuh Ricky mulai gemetar. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih dingin. Bukan dingin biasa, melainkan dingin yang merasuk hingga ke sumsum tulang. Seperti suhu yang tiba-tiba jatuh drastis. Nafasnya membentuk embun di udara. Dan sebelum ia bisa menyusun pikirannya, ia merasakan sesuatu. Sebuah sentuhan dingin, lembut menyentuh punggungnya. Lambat-lambat ia menoleh dan di hadapannya berdiri perempuan itu sudah berada di belakangnya, sangat dekat. Wajahnya kini terlihat jelas. Separuh wajah itu hangus seperti terbakar, kulitnya mengelupas dan memperlihatkan daging hitam yang membusuk. Dari luka-luka terbuka itu keluar cairan kuning kehijauan
dan belatung-belatung kecil bergerak aktif di dalamnya. Mata perempuan itu kosong, hitam, tak berkilau, namun mulutnya tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi retak penuh darah mengering. Ricky tidak mampu bergerak, kakinya lumpuh, tenggorokannya tercekat. Ia hanya bisa berdiri mematung, tubuhnya bergetar hebat. Dan saat perempuan itu membuka mulutnya, suara tawa rendah terdengar. Tawa yang serak, patah-patah, namun sangat jelas. Dari dalam mulutnya keluar cairan hitam pekat yang disusul oleh belatung. Belatung itu jatuh ke lantai teras satu persatu, lalu mengalir dalam jumlah banyak menciptakan suara yang menjijikkan. Mereka menggeliat, merayap menuju kaki Ricky, memanjat celananya, menempel di kulit dan mengeluarkan bau bangkai yang sangat kuat. Ricky terduduk, kedua tangannya menahan tubuhnya agar tidak jatuh sepenuhnya. Ia memaksa mulutnya untuk berteriak, tapi suaranya tertelan oleh rasa takut yang mencekik. Lalu pintu rumah terbuka keras dari dalam. Ibunya berdiri di sana dengan mata membelalak melihat kondisi anaknya. Tanpa pikir panjang, ia menarik tubuh Ricky masuk dan menutup pintu secepatnya. Di dalam rumah, Ricky menangis tak terkendali. Nafasnya memburu, matanya berkaca-kaca. Ia menunjuk ke arah teras dengan tangan yang masih gemetar. Beberapa menit kemudian, setelah tubuhnya sedikit tenang, ia menceritakan semuanya dengan terbata-bata. Ibunya yang penasaran langsung menuju ke depan rumah, membuka pintu, dan melihat ke teras. Namun yang tersisa hanyalah lantai yang basah oleh embun malam, sisa pasir tipis, dan bau tidak sedap samar yang menggantung. Tidak ada sosok perempuan, tidak ada belatung, tidak ada cairan aneh. Namun Ricky tahu apa yang ia lihat, sosok itu nyata. Ia datang dari makam di belakang rumah, dari tempat yang selama ini hanya ia pandangi dari balik jendela dapur. Makhluk itu yang selama ini hanya diceritakan orang-orang, kini sudah benar-benar hadir di hadapannya. Pagi setelah malam mencekam yang dialami Ricky, kabar tentang penampakan di rumahnya menyebar cepat ke seluruh penjuru perumahan. Beberapa warga yang sebelumnya masih ragu akan kehadiran makhluk gaib kini mulai mempercayainya sepenuh hati. Wajah Ricky yang pucat, tubuhnya yang gemetar, serta deskripsi detail yang ia berikan mengenai sosok perempuan itu terlalu nyata untuk dianggap karangan. Terlebih, semakin banyak warga yang mulai merasakan keanehan di sekitar rumah mereka. Suara langkah kaki di luar jendela, tawa lirih dari atap, bahkan bayangan putih yang melintas cepat di balik pagar rumah. Yang membuat semua semakin menegangkan adalah fakta bahwa bukan hanya warga perumahan yang mengalami gangguan. Beberapa tukang sayur, petugas delivery, dan pengemudi ojek online yang kebetulan lewat malam hari pun mulai melaporkan hal-hal aneh. Seorang pedagang roti mengaku melihat sosok perempuan duduk di bawah tiang listrik depan gerbang perumahan, hanya menunduk diam dan menghilang dalam sekejap ketika didekati. Tak butuh waktu lama sebelum keresahan warga memuncak. Rapat darurat pun diadakan di rumah ketua RT yang tak jauh dari rumah Ricky. Warga berkumpul, sebagian besar datang dengan wajah lelah dan penuh kecemasan. Beberapa membawa anak-anak kecil karena takut meninggalkan mereka sendirian di rumah. Di tengah ruangan yang penuh sesak itu, satu suara yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik akhirnya disuarakan dengan lantang. Makam Nisa harus direlokasi. Saran itu awalnya memunculkan perdebatan. Beberapa warga menganggap terlalu berani, khawatir akan konsekuensi dari mengusik makam orang yang sudah meninggal. Tapi sebagian besar lainnya setuju. Semua teror ini bermula sejak jasad itu dikuburkan di dekat rumah Ricky. Terlalu banyak bukti yang tak bisa lagi diabaikan. Akhirnya, perwakilan warga pun dikirim untuk menemui keluarga almarhumah Nisa. Mereka pergi ke alamat yang tercatat pada dokumen pemakaman, sebuah rumah tua di kawasan kota yang agak jauh dari perumahan. Saat rombongan warga datang, keluarga almarhumah menyambut dengan raut wajah kaku. Ketika warga menjelaskan maksud kedatangan mereka, bahwa sejak Nisa dimakamkan, terjadi gangguan mistis dan teror kepada warga,
pihak keluarga menolak untuk mempercayai hal itu. Mereka mengatakan bahwa Nisa semasa hidup adalah orang baik, pendiam, dan tidak pernah berurusan dengan hal-hal berbau mistis. Mereka menuding warga mengada-ada dan tidak menghormati almarhumah. Namun semakin lama perbincangan berlangsung, terlihat bahwa keluarga itu menyembunyikan sesuatu. Ada satu momen di mana seorang perempuan tua, kemungkinan ibu dari Nisa, sempat terdiam lama lalu menatap tajam ke lantai seolah menyimpan luka yang tidak ingin diungkap. Warga yang hadir mencoba menekan dengan nada yang lebih lembut, menjelaskan bahwa pemindahan makam bukan untuk menyalahkan, tapi agar tidak terjadi gangguan lebih jauh. Setelah melalui perdebatan panjang, keluarga akhirnya setuju dengan berat hati. Mereka meminta agar prosesi relokasi dilakukan dengan hati-hati dan didampingi oleh tokoh agama. Hari relokasi makam pun ditetapkan. Pagi itu udara terasa lebih suram dari biasanya. Matahari tertutup awan kelabu dan angin berembus lambat seperti menahan sesuatu. Sejumlah warga berkumpul di TPU bersama penggali makam, petugas kelurahan, dan seorang ustadz yang memimpin doa. Ricky dan keluarganya menyaksikan dari balik jendela dapur rumah, tempat yang selama ini menghadap langsung ke makam Nisa. Ketika tanah mulai digali, suasana berubah drastis. Baru beberapa galian pertama dibuka, aroma busuk yang menyengat menyergap seluruh area. Lebih tajam, lebih busuk dari apapun yang pernah tercium sebelumnya. Beberapa warga menutup hidung dengan kain, bahkan ada yang berlari menjauh karena tak sanggup menahan mual. Dari balik lubang makam, sesuatu yang hitam mulai tampak. Potongan kain kafan yang telah membusuk, basah dan menempel erat di tubuh jenazah. Menurut beberapa warga yang ikut dekat ke liang lahat, tubuh jenazah Nisa dalam kondisi yang mengerikan. Sebagian wajahnya hangus seperti terbakar. Kain kafan sudah robek di banyak bagian, dan dari dalam tubuhnya mengalir cairan hitam pekat yang menyatu dengan tanah. Para pekerja makam yang sudah terbiasa menghadapi kematian pun tampak ragu-ragu dan pucat saat melanjutkan proses pemindahan. Bahkan salah satu dari mereka dilaporkan muntah dan jatuh lemas tak sadarkan diri. Ustadz yang memimpin prosesi segera membaca doa-doa perlindungan, dan akhirnya jenazah Nisa berhasil diangkat dan dimasukkan ke dalam peti kayu untuk dipindahkan ke TPU lain yang berada lebih jauh dari permukiman warga. Prosesi itu berlangsung cepat namun penuh ketegangan. Begitu jenazah meninggalkan area TPU di belakang rumah Ricky, angin berhembus lebih kencang dan hujan turun tipis, seolah langit ikut melepaskan beban yang lama tertahan. Setelah prosesi relokasi selesai, suasana perumahan perlahan kembali normal. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa gangguan. Tidak ada lagi suara langkah di atap, tidak ada lagi bayangan putih di tembok, dan Ricky pun mulai tidur dengan lebih tenang. Warga tidak lagi melihat sosok misterius di sekitar makam. Bahkan aroma busuk yang selama ini menyengat lenyap sepenuhnya digantikan dengan aroma rerumputan basah yang biasa. Namun meski semuanya terlihat tenang, cerita tentang Nisa tak serta-merta menghilang. Beberapa warga masih menyimpan rasa penasaran tentang siapa dia sebenarnya. Dari percakapan warga yang kemudian beredar, muncul beberapa dugaan. Ada yang mengatakan bahwa semasa hidupnya, Nisa pernah menggunakan susuk dan tidak sempat mencabutnya sebelum meninggal. Ada pula yang mengatakan bahwa ia meninggal karena disantet. Kabar itu simpang siur, tak pernah dikonfirmasi oleh pihak keluarga. Semuanya tinggal cerita yang beredar dari mulut ke mulut dan menjadi bagian dari ingatan kolektif warga perumahan itu. Bagi Ricky dan keluarganya, pengalaman ini menjadi pelajaran paling berharga. Bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia yang terlihat. Ada dunia lain yang tidak kasat mata, yang bisa tersinggung, terganggu, dan menuntut keadilan dengan cara mereka sendiri. Dan selama mereka tinggal di rumah itu, meski kini tidak ada lagi teror, bayang-bayang dari apa yang pernah terjadi,
tidak akan pernah benar-benar hilang. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.